Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hendy Rohendi, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Sirna Rasa dan MTSN 2 Ciamis. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada dalam bimbingan dan lindungannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang para penguasa dinasti Ayyubiyah. Untuk itu, mohon diperhatikan tayangan slide berikut ini. Para penguasa dinasti Ayyubiyah. Nah, Bapak tampilkan ini foto Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian yang kedua ini adalah foto atau gambar Malik Al-Kamil Muhammad. Nah, sebelum kita bicara tentang para penguasa dinasti Ayyubiyah, perlu kalian ketahui juga tentang tujuan pembelajaran. Mengapa kita mesti belajar tentang para penguasa dinasti Ayyubiyah? Apa yang diharapkan dari pembelajaran ini? Ada 4 tujuan kita belajar tentang para penguasa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, supaya siswa bisa menerima semangat juang yang dimiliki para pemimpin Daulah Ayyubiyah. Yang kedua, supaya siswa bisa membiasakan sikap tegas dan toleran dalam belajar. Yang ketiga, supaya siswa bisa mengidentifikasi semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah yang terkenal, yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Malik Al-Kamil Muhammad, dan Malik Al-Adil Saifuddin. Dan yang keempat adalah supaya siswa bisa menyajikan semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah yang terkenal, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Malik Al-Kamil Muhammad, dan Malik Al-Adil Saifuddin. Itulah 4 tujuan mengapa kita mesti atau harus belajar tentang para penguasa dinasti Ayyubiyah. Kita lanjut. Ini peta konsep tentang para penguasa dinasti Ayyubiyah. Ada 3 hal yang perlu kalian pahami dan kalian kuasai tentang para penguasa dinasti Ayyubiyah yang terkenal. Yang pertama adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang kedua Malik Al-Adil Saifuddin, dan yang ketiga adalah Malik Al-Kamil Muhammad. Kita lanjut pada pokok materi tentang para penguasa dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah yang berkuasa kurang lebih 75 tahun, 564 sampai 650 Hijriah, 1171 sampai 1252 Masehi, ternyata dipimpin oleh 9 orang khalifah. Para penguasa dinasti Ayyubiyah tersebut, yang pertama adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yang kedua Malik Al-Aziz Imaduddin, yang ketiga Malik Al-Mansur Nasiruddin, yang keempat Malik Al-Adil Saifuddin, yang kelima Malik Al-Kamil Muhammad, yang keenam Malik Al-Adil Saifuddin, yang ketujuh Malik As-Soleh Nazmuddin, kedelapan Malik Al-Mu'ajjam Tulansa, dan kesembilan Malik Al-Aswab Muzaffaruddin. Inilah 9 orang khalifah dinasti Ayyubiyah yang berkuasa selama kurang lebih 75 tahun. Nah, di antara 9 orang khalifah ini, ternyata ada 3 orang khalifah dinasti Ayyubiyah yang sangat terkenal, yaitu 1. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, 2. Malik Al-Adil Saifuddin, dan yang ketiga adalah Malik Al-Kamil Muhammad. Inilah pokok materi yang akan kita bicarakan tentang para penguasa dinasti Ayyubiyah yang terkenal. Nah, sebelum kita bicara tentang Malik Al-Adil Saifuddin, kenapa kok tidak bicara tentang Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi? Nah, untuk materi Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi akan kita bicarakan pada pertemuan tersendiri, dan itu khusus membahas tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, termasuk keperwiraannya, perjuangan menegakkan Islam dalam perang salib dan seterusnya. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini ada 2, yaitu pertama Malik Al-Adil Saifuddin, dan yang kedua adalah Malik Al-Kamil Muhammad. Malik Al-Adil Saifuddin, ia lebih sering dipanggil dengan sebutan Al-Adil. Nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, putra Najmuddin Ayyub, yang merupakan saudara muda dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah. Beliau berkuasa selama kurang lebih 18 tahun.
Pada masa pemerintahannya, kota pemerintahan berkedudukan di kota Damaskus. Beliau merupakan penguasa yang berbakat, efektif, dan penguasa yang sangat bijaksana. Adapun prestasi-prestasi yang dicapai pada masa beliau, diantaranya pertama, tahun 1168 sampai 1169 bersama pamannya Asaduddin Shirkuh melakukan ekspansi militer ke Mesir. Yang kedua, tahun 1174 Masehi menguasai Mesir atas nama Salahuddin Al-Ayyubi yang mengembangkan pemerintahan ke Damaskus. Yang ketiga, tahun 1169 berhasil memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di wilayah Kiev, Mesir. Yang keempat, tahun 1186 sampai 1195 Masehi kembali ke Mesir untuk memerangi dan menghalau pasukan Salib. Yang kelima, menjadi gubernur Syria, sekarang Suriah namanya, dengan ibu kota Damaskus, dan puncaknya adalah beliau menjadi sultan di Damaskus. Inilah prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Malik Al-Adil Saifuddin selama beliau berkuasa kurang lebih 18 tahun. Kita lanjut. Yang kedua adalah Malik Al-Kamil Muhammad. Nama lengkapnya adalah Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad. Al-Kamil merupakan putra dari Al-Adil. Beliau memerintah selama kurang lebih 20 tahun. Pada tahun 1218 Masehi, ia memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib yang mengepung kota Dimyat. Beliau menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada bulan Februari 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati gencatan senjata selama 10 tahun dengan Frederick II, yang isinya, pertama, beliau mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci kepada pasukan Salib. Yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjid Aqsa dan Masjid Umar. Inilah yang membuat umat Islam sangat membenci terhadap keputusan yang disampaikan ataupun dihasilkan oleh Malik Al-Kamil Muhammad ketika terjadi perjanjian antara beliau dengan raja atau penguasa pasukan Salib yang bernama Frederick II. Tetapi di samping itu ada beberapa prestasi yang dihasilkan oleh beliau. Di antaranya, pertama, menjadi sultan dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218, menggantikan Al-Adil yang meninggal dunia. Yang kedua, membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Wazam, saudaranya sendiri. Dan yang ketiga, mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah Baitul Maqdis kepada orang-orang Kristen. Inilah 3 prestasi yang ditorehkan oleh Malik Al-Kamil Muhammad selama beliau memerintah, yaitu kurang lebih 20 tahun. Itu saja materi tentang para penguasa dinasti Ayyubiyah yang terkenal, yaitu Malik Al-Adil Saifuddin dan Malik Al-Kamil Muhammad. Nah, selanjutnya evaluasi. Mohon kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Jawabannya bisa dikerjakan di kolom komentar. Yang pertama, ada berapa orang penguasa dinasti Ayyubiyah? Yang kedua, sebutkan salah satu prestasi dari Khalifah Malik Al-Adil Saifuddin. Dan yang ketiga, mengapa Al-Kamil Muhammad pada awal pemerintahannya disenangi oleh umat Islam, tetapi di akhir hayatnya dicaci maki oleh umat Islam. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.